لاتباع مرضات الله في الدين والدنيا والآخرة ولشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالبركة والكرامة عبد القادر الجيلاني وعلى من والحاضرون والحاضرات وعلى كل نية صالحة. الفاتحة لثبوت الإيمان والإسلام، الفاتحة لدفع البلاء، الفاتحة لجلب الأرزاق وقضاء الحاجات. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus guru kita bersama Kang Ustadz Ahmad, Kang Ustadz Sardi, Kang Ustadz Samsun, Ketua DKM Bapak Hendri Herianto, Ketua RT 12 Bapak Suwono, Ketua RT 01 Bapak Dwi, tokoh masyarakat Bapak Haji Heru, Bapak Haji Dahlan, Ketua Maulid Arba'in yang juga yang saya hormati Bapak Ijaz, yang saya hormati pengatur waktu, pembawa acara. Yang mana Bu yang pengatur waktu? Oh di belakang. Oh, iya. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Ainun Mardiyah. Agak kecil orangnya jadi nggak kelihatan, agak ramping. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Ibu-ibu Masjid Baitul Makmur. Yang saya hormati tim Hadroh Hasanah. Yang saya hormati tim media sosial yang namanya Facebooknya Lentera Hati. Mana orangnya? Saya kemarin lihat lagi mahalul qiyam ada yang gendong-gendong anak. Mana anak digendong? Lagi sakit. Ya Allah, gara-gara gendong anak. Insya Allah. Oh, anaknya yang sakit bukan ibunya. Salam dari saya, insya Allah anaknya jadi anak yang soleh atau solehah. Mulai dari hamil ikut hadroh sampai lahir pun ikut hadroh. Bahkan ini baru umur berapa bulan ini tidur dibawa dengan kasurnya. Saking cintanya ke Maulidur Rasul, Maulid Arba'in. Mudah-mudahan semuanya sehat, amin. Berkah rezekinya, amin.
berkah umurnya, amin. Ayo Bu bersuara biar gak kalah dengan sebelah Bu, amin ya robbal. Mbak mantap gitu ya. Lagian begini baik dari tadi saya lewat, ya Allah, ini kata saya emang hidup ada dua, ada ke kiri ada ke kanan. Alhamdulillah. Jawab Bu, jawab biar nggak kalah sama sebelah Bu. Alhamdulillah. Sehat Bu. Ya Allah, yang bilang sehat sampai engap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua yang hadir sampai ke ujung, bahkan ada yang kelihatan dari sini kelihatan kepala doang, ke bawahnya kayak nggak ada orangnya, saking banyaknya yang hadir. Alhamdulillah. Semuanya ini demi untuk menghormat kelahiran baginda Nabi kita Muhammad. Harapan mudah-mudahan nanti di padang mahsyar kita mendapatkan pertolongan dari beliau, amin ya robbal. Bu, orang yang membaca sholawat kata Nabi, man shalla alaika fi kulli yaumin asra marratin, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid. Apal, alhamdulillah. Malaikat yang 4 datang kepada Nabi, Atani Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Lalu beliau bilang, malaikat Jibril, apa kata malaikat Jibril? Man shalla alaika fi kulli yaumin asra marratin, barang siapa orang yang setiap hari membaca sholawat 10 kali. Berapa Bu? 10 Bu. Mau sholawat Kamila Naria silahkan, sholawat Busra silahkan, sholawat sallallahu ala Muhammad silahkan. Maka apa kata malaikat Jibril? Ana akhudhu biyadihi wa umirruhu ala sirat. Orang yang membaca sholawat walaupun cuman 10 kali, apalagi tim hadroh hasanah, apalagi jamaah maulid arba'in, setiap malam membaca sholawat lebih dari 10 kali. 10 doang, maka orang yang membaca sholawat per hari 10 kali, khasiat yang pertama kata malaikat Jibril, ana akhudhu biyadihi wa umirruhu ala sirat, maka orang tersebut akan diambil tangannya, akan dituntun tangannya oleh malaikat Jibril untuk melewati titian siratal mustaqim. Saya ulangin lagi Bu ya. Orang yang membaca sholawat cuman 10 kali dalam hadis itu, apalagi lebih, maka kata malaikat Jibril, yang pertama adalah akan aku pegang tangannya orang tersebut untuk saya bawa menyeberangi titian siratal mustaqim, cepatnya bagaikan kilat yang menyambar, amin ya robbal. Perhatikan nanti ditanya satu-satu, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bapak Haji Dahlan. Alhamdulillah, kan orangnya hadir. Yang kedua, Bu, apa kata malaikat Jibril baca sholawat berapa kali? 10 Bu. Yang pertama akan diambil tangannya, dipegang tangannya, dituntun oleh malaikat Jibril untuk melewati titian siratal. Yang kedua kata malaikat Mikail, ana askihi min haudikah, akan aku bawa orang tersebut untuk meminum air telaga Kautsar. Yang pertama khasiatnya dituntun oleh malaikat Jibril untuk melewati titian siratal mustaqim. Yang kedua diberikan minum dari telaga Kautsar. Yang ketiga, apa kata malaikat Israfil?
Ana asjudu lillahi ma arfa'u ra'si hatta yaghfirallahu lahu ta'ala. Aku akan sujud memintakan ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Tidak akan pernah akan aku angkat kepalaku kecuali Allah memberikan permohonan maafnya kepada orang tersebut. Sekali lagi, yang ketiga, malaikat Israfil memintakan ampun untuk dosa kita. Kita kan banyak dosa. Dosa sama suami, dosa sama tetangga, dosa sama saudara, dosa sama orang tua. Jadi saya ulangin lagi biar ibu pulang dapat ilmu, bukan hanya sekedar hadir. Biar ibu tambah muhibbin ke Maulid Arba'in, tambah senang, tambah cinta untuk menjadi umat Nabi Muhammad, tambah cinta untuk membaca salawat. Yang ketiga, malaikat Israfil memintakan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kita. Bahkan dalam suatu riwayat yang lain, sampai kedua orang tuanya dimintakan ampun kalau anaknya suka baca salawat, Bu. Yang keempat, Bu. Yang keempat di belakang dengar, Bu? Loh. Oh iya, pokoknya jawab, Bu. Biar di sini mah nggak kedengeran. Yang keempat, apa kata malaikat Israel? Ana akbidu ruhahu kama akbidu arwahal anbiya. Aku akan mencabut ruhnya orang tersebut sebagaimana mencabut ruhnya para nabi. Kalau mau ditulis biar nggak susah ngapalin, malaikat Israel mencabut ruhnya seperti mencabut ruhnya para nabi. Jadi 4 ini akan diberikan kepada orang yang ahli membaca sholawat. Saya ulangin lagi. Yang pertama, dituntun tangannya dipegang oleh malaikat Jibril untuk melewati titian Siratul Mustaqim. Insya Allah cepatnya bagaikan kilat yang menyambar. Bu, ibu, nanti kita mesti melewati titian Siratul Mustaqim. Semua yang hadir mesti lewat. Masya Allah, Bu. Belum tentu, walaupun saya yang pegang mic, yang sering taklim safari maulid setiap majelis taklim selamat. Pada saat itu manusia berkumpul semuanya untuk melewati titian Siratul Mustaqim. Ada yang ninjuk, Bu, langsung jebleng ke api neraka. Ada yang ngisot, ada yang jalannya tengkurap, ada yang udah hampir mau nyampe ke tengah, kepleset. Ada yang hampir mau nyampe perbatasan, kepleset. Ya Allah, pada saat itu ribuan tahun manusia berada di titian Siratul Mustaqim, Bu. Pada saat itu ada orang, Bu, yang begitu dilihat lewat titian Siratul Mustaqim, cepatnya bagaikan kilat yang menjambar, langsung nyampe. Dadah, Bu, saya nyampe duluan. Ibu orang mana? BCM, Ustaz. Blok gede. Maulid Arba'innya Sebaitul Makmur. Oh, Ibu, tapi kok Pak Ustaz masih ngisut? Bisa jadi. Kok tim hadroh udah ke sono, Ustaz? Udah hadroan di sono? Bisa jadi, alhamdulillah. Karena hati hadroh yang paling capek. Kalau datangnya telat, Ibu nggak jadi masalah. Paling yang diobrolin tim hadrohnya telat. Nanti yang kedua yang diobrolin Ustaznya telat. Tapi sekarang kan enggak. Alhamdulillah. Takut kayak kemarin saya mau, Bu. Sallallahu, udah datang belum? Belum. Sallallahu, belum. Sallallahu, gak jadi sallallahu ala Muhammadnya. Barang siapa orang yang membaca salawat walaupun 10 kali 1 akan dituntun tangannya oleh malaikat Jibril. Ayo apalin biar semangat membaca salawatnya. Yang kedua, kata malaikat Mikail, ana asqihi min haudika. Allah akan memberikan minum dari telaga Kausar ketika air yang ada di muka bumi ini sudah tidak ada, Bu. Semuanya kering, hancur langit bumi rata. Pada saat itu kita kehausan. Yang ketiga,
Allah akan, malaikat Israfil akan memintakan ampun untuk orang yang membaca sholawat. Yang keempat, malaikat Israel akan mencabut ruhnya sebagaimana mencabut ruhnya Barana. Alhamdulillah. Bu, sehari semalam baca sholawat berapa kali, Bu? 100. Sambil tiduran, sambil gendong anak, boleh, Bu. Sambil kena gendong anak melulu. Sambil gendong anak boleh, sambil ngulek cabai boleh. Cuman yang paling afdol dalam keadaan punya wudu, pakaiannya rapi, pakai yang harum-harum, Bu. Bu, Ibu punya minyak wangi? Punya minyak wangi? Ini, Bu. Kata Nabi, mana Bu Ketua? Bu Ketua hadir, Bu Ketua Hatur Hasanah. Oh, mana? Oh, hadir. Ketua Masjid Baitul Makmur hadir. Oh iya. Bu, yang paling dicintai oleh Allah ada di dunia ini adalah 3 hal. Hubbiba min dunyakum salatun, kata Nabi, aku cinta di dunia kalian ini 3. Yang pertama atib, wangi-wangian. Bu, jangan sampai rumah kita, biar malaikat selalu hadir, jangan sampai rumah kita, kamar kita selalu bau pipis anak. Jangan sampai. Ya Allah Ustaz, padahal pempes kalau enggak pagi enggak diberesin, ada di pojok, cucian itu direndam 4 hari, begitu diangkat, ya Allah Ustaz, malaikat enggak masuk. Kenapa? Malaikat paling cinta kepada wewangian, termasuk bau buhur seperti ini. Mati, meninggal dunia buhurnya. Ya Bu ya? Itu kalau buhur, tukang buhur mana ini? Buhur nih, biar masuk surga sama buhurnya nanti. Ya Allah, ini tidak musyrik. Kenapa? Ini adalah menyambut datangnya para nabi, menyambut datangnya Rasulullah. Wangi-wangian, bukan memanggil orang-orang yang gak kelihatan, bukan memanggil-manggil karuhun. Apa karuhun? Ada yang suka manggil karuhun. Nanti karuhun kita marah katanya, Bu. Ada yang begitu? Ada. Karuhun itu kata orang Arab, arti bahasa Indonesianya sesuatu yang kita benci. Ayo, orang Sunda, orang yang hadir biasanya kalau bilang almarhumin almarhumat, ada yang bilang karuhun. Betul? Betul, Bu? Mulai sekarang jangan panggil karuhun. Kenapa? Karuhun itu artinya orang yang paling kita benci. Masa kita benci sama orang almarhumin almarhumat? Salah. Almarhumin almarhumat yang benar. Nih, 3 hal yang dicintai oleh Nabi. Yang pertama atib, wewangian. Yang kedua, Nabi cinta terhadap sholat. Yang ketiga, Nabi cinta terhadap wanita. Bu, ini yang hadir dicintai oleh Nabi. Kenapa? Karena Allah menitipkan para ulama, para pemimpin di rahim seorang ibu. Bu, ada yang hamil? Enggak ada. Tapi ada. Tapi di depan gede-gede. Alhamdulillah. Enggak masalah, Bu. 80, ada yang 80. Kalau 80 mirip yang di rumah saya, gede 80 Kang. Alhamdulillah. Jadi kalau pulang kampung, kalau badannya gede, kata mertua, bahagia banget ya nak hidupnya. Padahal banyak beban, bukan tulang rusuk lagi tapi tulang punggung. Sehingga bahasa perempuan, ya Allah, bukan tulang rusuk lagi Ustaz tapi tulang punggung. Kenapa? Jangan salahkan Pak, para wanita, para ibu-ibu yang hadir, kalau ucapannya agak keras. Kenapa? Karena saking mereka menanggung beban hidup. Ditata rapi, ini udah dibayar, ini kagak kesampean, ini belum kebayar, ini udah ada yang nagih hutang, sementara masih nunggu bulan depan. Untung kalau bulan depan masih ada. Kadang mah ya Allah, nunggu suami yang lagi dagang, yang lagi jualan, anak istri nunggu di rumah.
dikirain pulang membawa uang, tapi kenyataannya musim seperti sekarang. Ya Allah Ustadz, ternyata suami nggak cukup untuk buat belanja besoknya. Akhirnya kita harus minum pil sabar. Alhamdulillah. Ada yang dagang? Ada yang dagang, Bu? Dagang. Banyak di sini yang dagang, Bu. Ada yang dagang baju, ada yang dagang kerudung, ada yang dagang herbal, minyak but-but. Cuman kalau mau tidur jangan pakai minyak but-but, Bu. Kasihan suami. PPU, minyak but-but, minyak angin masuk angin Ustaz. Emang kenapa? Pulang maulid arba'in kata suami, ya astagfirullahaladzim, but-but jangan jualan lagi. Banyak yang jualan, Bu. Kalau mau jualan, kalau ibu mau laku, kalau ibu cuman masang status WA doang, kan ada yang jualan, Bu. Masang status WA, yang dipasang itu adalah kerudung Rabbani, kerudung Nizora, kerudung Pasmina. Ada Pasmina? Ya ada. Ini kerudung apa, Bu? Ini Pasmina, ini 35-an ini. Enggak tahu saya, Bu. Enggak masalah, Bu, walaupun berapa, yang penting ganti. Alhamdulillah. Kata suaminya, dilihat, masa 35 lah, enggak pernah nanya. Saya, istri saya kan jualan, Bu, kerudung, baju, tapi di rumah nggak ada baju, nggak ada kerudung. Saya tanya, di mana ini jualannya? Di Jawa Tengah, Ustaz. Terus kalau yang mesen nanti dikirim. Alhamdulillah. Kalau ingin laku, sebelum ibu masang status itu, baca sholawat dulu. Paling sedikit kata saya tadi 10 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baru pasang status. Bener, Bu. Coba besok nih yang jualan. Ada yang jualan jus naga, mana orangnya? Jus itu, ya Bu, jus mangga. Katanya banyak bapak-bapak yang ketagihan jusnya. Alhamdulillah. Masang status, baca sholawat dulu. Kalau ibu habis duha, Bu, kemarin pembahasan duha. Saya tanya, ibu kemarin duha enggak, Bu? Bu, ya Allah, Bu, padahal waktu itu saya capek banget yang jelasin. Masa nggak duha sama sekali kemarin, Bu? Saya lihat satu-satu ya. Saya pandang orang yang saya bisa baca. 1, 2. Oh, ini jarang-jarang. Ini kadang duha, kadang enggak. Ini kadang tahajud, kadang enggak. Kalau lagi marahan sama suami, jangankan duha tahajud, mandi maka agak. Nangis melulu. Bu, Ibu, Bu, kalau yang jualan seperti saya tadi bilang, habis subuh sama habis maghrib atau habis asar terserah, jangan lepas membaca surat Yasin sama surat Waqiah, Bu. Orang yang membaca surat Yasin di pagi hari, apapun aktivitas ibu, hari itu akan diberikan kebahagiaan dan kemudahan oleh Allah. Makanya ibu kalau belum baca Yasin pagi hari, jangan ibu beranjak dari tempat sholat. Kenapa? Kalau nunggu nanti setelah ngepel, setelah ini nganter anak, ibu capek, lama-kelamaan kagak baca. Bu, Yasin sama Waqiah pagi sore. Ibu sudah tidak ngurus ekonomi, dalam arti tidak nyari nafkah, cuman ngurus itu mah anak, ngurus suami, ngurus rumah tangga. Rezeki suami akan lebih lancar, urusan suami akan selalu dipermudah oleh Allah jika istrinya selalu mendukung lewat doa, lewat ibadah, lewat zikir dan bacaan Al-Quran ketika suaminya sedang ada di luar rumah. Alhamdulillah. Bu, baca sholawat sebelum ibu mohon sama Allah. Sholawat dulu, karena sholawat ini yang bisa mendobrak hijab yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Bu, Ibu, ya. Dengar, Bu? Dengar. Nah, enggak yang di belakang.
Kalau ada orang berdoa, langsung berdoa kepada Allah. Ada orang berdoa langsung memuji kemudian memohon kepada Allah. Ada orang tidak berdoa, cuman hanya mengadukan permasalahan hidupnya. Saya ulangin lagi Bu ya. Ada orang berdoa sambil mengadukan permasalahan hidupnya. Ada orang yang mengadukan permasalahan hidupnya tapi tidak berdoa. Juga ada yang berdoa tanpa mengadukan permasalahan hidupnya. Contoh Bu, ya Allah, dagangan bulan ini sepi banget. Ada yang bilang begitu? Itu tidak berdoa Bu. Kenapa? Cuman mengadukan keadaan ibu. Yang paling afdol ibu, setelah ibu mengadukan persoalan hidupnya, ya Allah, anak saya bandel banget ya Allah. Ya Allah, ekonomi susah banget ya Allah. Ya Allah, suami saya sakit kagak sembuh-sembuh ya Allah. Setelah mengadukan permasalahan ini, ibu langsung memohon kepada Allah. Ya Allah, jualan hari ini sepi banget. Tolong ya Allah, datangkan pembeli dari segala penjuru agar bisa beli ke tempat saya untuk bekal ibadah ya Allah. Tuh, mengadu sambil berdoa, betul ibu. Ya Allah, penyakit ini enggak sembuh-sembuh ya Allah. Walaupun berobat ke dokter Mol udah, dokter Iqbal udah, dokter Anton udah, bidan Lilis, bidan Tiara, bidan Siti Rohmah udah ya Allah, tapi tetap aja nggak sembuh-sembuh ya Allah. Tolong sembuhkan ya Allah. Bu, kalau ada yang menderita penyakit, ada yang sakit udah ke dokter, udah ke herbal, capek Ustadz, ibu doanya baca surat Al-Fatihah 21 kali. Berapa Bu? 21. Sholawat tibil kulub 7 kali. Berapa Bu? Ibu apal sholawat tibil kulub? Bener ya, hatur hasanah. Coba aku baca. Allah. Nek. Wasallim ala sholawat busra itu Bu. Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Biar gak kalah saing. Langsung yang penting kok. Abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Apal kan? Kalau belum apal ngedownload ya. Itu sholawat tibil kulub 7 kali. Kalau ibu tiap malam sebelum tidur ngambil wudu, kemudian ibu baca Fatihah 21, baca sholawat tibil kulub 7 kali, ibu jangan ngobrol lagi pakai HP, jangan ngobrol sama siapa kecuali darurat, ibu langsung tidur. Biasanya dalam tidurnya suka ada petunjuk, obatnya apa, dokternya siapa, tukang urutnya siapa, nama herbalnya apa. Itu terbukti. Bisa Bu? Bisa Bu? Ya Allah Bu, sebesar apapun rezeki yang Allah berikan Bu, sebesar apapun gaji yang ibu dapat dari suami, kalau antara musibah penyakit dengan rezekinya lebih kenceng musibahnya daripada rezekinya, lebih kenceng lebih dulu musibahnya daripada penghasilan hidupnya, sama sekali tidak akan ada sisa. Betul? Betul Bu? Ya Allah Ustadz, di kanan dan di kiri Ustadz bisa kebeli ini kan kebeli itu. Ya Allah, kita mah boro-boro Ustadz, suami sakit diganti anak, anak sembuh diganti kita udah sembuh Ustadz diganti mertua, mertua sembuh Ustadz diganti orang tua, orang tua nggak sakit Ustadz
anak nggak sakit, suami sehat, orang tua sehat, mertua sehat, Ustaz. Ya Allah, motor Ustaz diparkir di depan rumah hilang. Bu, ada yang ngalamin begini? Oh tuh, itu ada kata tukang buhur ada. Jangan-jangan dia mah Bu. Ya Allah, Bu. Kalau ada yang seperti itu, ingat, saya taklim sampai jam 10 Bu. Biar tidak ada yang bangun duluan. Jangan ada yang bangun duluan, pulang duluan, ya. Kalau ada yang pulang duluan, mau kemana gitu nanti sama saya. Ya. Bu. Sampai mana tadi Bu? Motor hilang. Masya Allah, motor hilang. Bu, kalau ada nasib yang seperti saya sebutkan tadi, penyakit iya, ya Allah, ibu-ibu ada yang merunduk, ada yang dihapus air matanya. Itu saya Ustaz, kok pas banget. Ini tukang jaga buhur beda lagi. Ya Allah, alhamdulillah. Bu, kalau ibu yang di belakang denger Bu, ibu, terutama Ainun Mardia, mana Ainun Mardia Bu? Ya Allah, sedikit banget Ainun Mardia yang hadir. Enggak Bu, banyak. Alhamdulillah. Nih Bu, kalau terjadi seperti itu Ustaz, saya udah berusaha kemana-mana. Dagang sudah dimulai dari satu sampai ke yang satunya. Pindah kadang 7 tempat Ustaz. Ruko yang saya kontrak gak laku sama sekali. Apa yang saya jual, giliran diganti orang lain laku. Ya Allah, ngelus dada. Modal sudah mulai habis. Ya Allah Ustaz, udah saya kerjakan duha iya, tahajud iya, Senin Kamis iya, ngaji, aduh semuanya udah Ustaz. Ya Allah, dagangan udah gak laku Ustaz. Ditambah anak sakit-sakitan, anak udah sembuh, diganti mertua sehat, diganti suami, semuanya sehat Ustaz. Tapi ya Allah, suami Ustaz keserempet motor, kakinya pincang, kagak sembuh-sembuh. Kadang Ustaz, kami mah kalau berbicara hidup ini capek hidup ini Bu. Betul? Capek hidup ini Bu. Siapa yang tidak capek mengalami hidup ini? Semakin kaya, coba tanyakan kepada Pak Haji yang tadi hadir, siapa yang kaya yang bangun masjid itu? Pak Haji siapa? Pak Haji bareng-bareng. Oh, Pak Haji bareng-bareng. Ya udah, Pak Haji bareng-bareng. Coba tanyakan ke Pak Haji bareng-bareng. Ya Bu ya. Setiap waktu ada masanya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Bu, jawab. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Yang kenceng Bu. Setiap masa ada, setiap orang ada. Ulang lagi, kurang kompak. Apa enggak dapat besek nasi ya? Tim hadro lemes banget. Saya mohon, mending saya enggak makan kalau tim hadro enggak makan. Lah bener Bu, ya Allah, dari tadi Bu, tabukannya beda kalau udah setengah jam 9 lewat. Ya Nabi, itu panitia mana? Panitia Maulid Arba'in. Ya Allah, kasih makan Mbak. Tapi ibu-ibu nggak ada yang mau makan malam-malam, ya nggak mau makan. Nggak, makanya di Maulid Arba'in nggak dikasih makan. Kenapa? Ibu-ibu yang tepung-tepung nggak mau makan, gorengan nggak mau, nasi nggak mau, tapi bakso diembat, somai diembat. Alhamdulillah. Bu, apa kata saya tadi? Bakso somai setiap, ya Allah, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ulang lagi, setiap masa ada, setiap orang ada masanya. Iya Bu, terus pakai mic Bu. Ya Allah, iya Bu, bagi yang lain. Apa yang dimaksud? Ya Allah, setiap masa ada orangnya. Sekarang orang yang paling dermawan, orang yang paling kaya misalnya di Blok D. Dulu Ustadz namanya
Haji Haryanto misalkan. Sekarang Ustadz diganti sama Bu Haryanti. Alhamdulillah, setiap orang ada masanya. Ada masanya manusia ini saat di atas, ada manusia ini, orang ini masanya ada di bawah. Dulu yang di kampung kita, Bu, perhatikan. Ya Allah Ustadz, dulu di kampung saya Ustadz yang paling kaya orang yang sebelah rumah saya. Tapi sekarang rumahnya hampir ambruk. Kenapa? Anak-anaknya Ustadz pada merantau, cuman gak ada yang sukses. Giliran dulu yang ibu kita, bapak kita banyak anaknya. Anaknya ada yang 9. Ada yang punya anak 9? Gak ada. Bu, tahun 2013 apa benar di Blok Gede ini sering ada bayi keguguran? Kalau nggak ada bayi keguguran meninggal dunia. Betul? Ibu-ibu terutama suudon baik. Jangan-jangan tetangga kita yang berhubung apa rumahnya tingkat. Jangan-jangan ini yang punya babi ngepet. Jangan-jangan ini, jangan diintip kalau hampir menjelang subuh. Enggak, diintip. Ada ibu-ibu pakai baju putih, terus mau kena pegang tas deh. Ya itu bukan babi ngepet, orang habis sholat tahajud. Bu, setiap orang ada masanya. Dulu orang yang kaya-kaya di tetangga kita, sekarang mah jadi susah. Betul? Dulu yang hidupnya jangankan untuk beli motor, jangankan untuk membangun rumah orang tua kita. Ketika kita masih kecil, ikan cuek, ikan teri yang gede, dulu saking banyak anaknya, ya Allah, enggak digoreng Ustadz, saat itu dibakar. Betul? Ketika kita pulang SD, kata ibu yang pakai mic, ibu nututin saat itu, ya Allah, ikan teri, ikan cuek, bandeng apa dibakar. Giliran udah dibakar, nggak ada corona, nggak ada kencing manis, nggak ada kolesterol, padahal banyak debunya. Saat itu kita makan ikan, kita makan daging ayam setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul. Dan saat itu ya Allah, saudaranya banyak Ustadz. Kadang makan itu tidak bisa nyintong seperti yang ada di Masjid Baitul Makmur. Kadang-kadang soalnya anaknya 5, ditambah saudaranya lagi 5, ada 10, ditambah menantu 2, 3, jadi semuanya ada 15. Itu mah nasi sudah diresmikan oleh ibu kakek nenek kita, dicentong duluan, padahal kita belum datang. Ya Allah, mau nambah nggak bisa nambah. Kenapa? Seep, beak, teaya. Ya Allah, nggak ada waktu itu Ustadz. Ya Allah, makan bersama walaupun cuman pakai sayur daun kelor. Ikan teri pada saat itu bukan digoreng tapi dibakar. Indah dipandang mata. Kenapa indah dipandang mata? Saat itu ibu kita masih ada, betul? Saat itu bapak kita masih ada, betul? Saat itu kakek dan nenek kita berjalan dari teras rumah. Nah, di mana kakaknya? Di mana adiknya? Pada saat itu indah dipandang mata. Pada saat itu betul kita turun dari apa? Tidak turun dari Avanza. Kita pulang kampung tidak turun dari Innova. Pada saat itu kita naik ojek, walaupun tukang ojeknya pakai motor Supra, tapi pada saat itu indah banget dipandang mata. Sempurna hati kita karena begitu turun dari motor, dari ojek, kita sungkem dengan orang tua kita. Ya Allah nak, hadir ya nak, pulang ya nak Idul Fitri. Orang tua pada saat itu, apakah orang tua kita mengharapkan handphone yang baru? Tidak. Apakah orang tua bu pada saat itu mengharapkan oleh-oleh kita pakai kardus? Tidak. Apakah saat itu orang tua kita, mertua kita mengharapkan kita turun dari mobil R3? Mobil apa merah ini bu? Mobil apa merah ini? Oh ya Avanza, bener kata saya tadi. Lah bu, walaupun turun dari mobil Avanza merah bu, tapi begitu turun ya Allah, lihat rumah kita walaupun bangunannya bagus tapi berdebu.
kamar sudah mulai kosong. Begitu masuk kita menginjak rumah, pada saat itu cuman hanya tinggal kenangan. Ini nak rumah kakek dulu, inilah rumah mbahmu dulu, ini nak dulu teman mbahmu nak. Kalau ketemu dengan teman orang tua kita yang berangkat ke pasar jualan ikan asin, sekarang masih ada. Yang berangkat ke sawah masih ada. Bu, jangan lupa kasih sedekah, Bu. Kasih sedekah, kasih uang, Bu, walaupun 1 tahun sekali. Karena hal itu sangat bermanfaat, sangat menyenangkan hati orang tua yang sudah tiada. Betul? Ya Allah, ibu ini meresapi, sedih, apa ngantuk? Apa tiga-tiganya? Enggak, Pak. Kalau Bapak enggak ada sentuhan. Yang ada sentuhan ibu-ibu, terutama yang ada di depan. Kata saya dikirain sedih, pilek. Alhamdulillah, Bu, pernah di kajian bulanan pernah saya sampaikan ada 6 amalan yang bisa bermanfaat untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Bu, yang apal saya kasih minyak nih. Minyak udah didoain. Kalau dibuat nyolek suami nambahin uang belanjaannya. Alhamdulillah. Kalau dibuat orang yang belum dapat suami bisa dapat suami. Kalau belum dapat istri bisa dapat istri. Bagi yang sudah punya istri bisa tambah solehah istrinya. Bukan amin, kata tadi mau marah, Pak. Ya Allah. Bu, ada 6 amalan yang bisa menyebabkan orang tua kita tersenyum bahagia walaupun berbaring di alam barzah. Bu, iya. Kenapa saya panggilmu dulu? Takut ditinggal saya, Bu. Karena saking beratnya membawa badan, ada yang sampai duduk kayak gini. Bu, lepas. Ada yang duduk begini. Mau senderan, kagak ada senderan. Akhirnya senderannya megang ke sininya. Lepas. Lepas. Oh, udah dilepas itu. Alhamdulillah. Ada 6 amalan. Terakhir, udah jam 10. Ya, tunggu nanti di tanggal 9 lagi. Kalau semuanya sekarang, nanti gak ngundang lagi. Kenapa? Gak penasaran. Bu, ada 6 amalan yang bisa bermanfaat untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Doa, sedekah, baca Quran. Yang nggak nulis saya perhatikan, saya tanya duluan, terutama pakai seragam. Ya resiko pakai seragam. Doa, sedekah, lagi hafal kan? Iya. Doa, kurban, badal haji umroh, puasa. Ayo. Sedikit banget yang jawab, Bu. Apa lupa? Ayo. Kurban, badal haji umroh, lagi. Ya, jawabnya siapa yang gak bener kalau gak gitu? Kurban, badal haji umroh, puasa. Bu, coba gak usah lihat buku, Bu. Kurban, badal haji umroh, kayak SBY ceramah. Ada 6 amalan yang bisa menyebabkan membantu orang tua kita. Kalau orang tua kita termasuk ahli neraka, bisa dirubah menjadi ahli surga, asalkan meninggalnya husnul khotimah, tidak su'ul khotimah. Bu, ada yang punya orang tua yang sudah meninggal? Tim hadro ada? Ada. Iya. Ayo, Bu, biar orang tua kita bahagia, Bu, di alam sana. Halo, puasa doang? Mana tuh orangnya? Puasa katanya. Ya Allah, inget 1 doang. Yang kenceng, Bu. Ya, kalau jawabannya bareng berarti apal semua. Kalau jawabannya nggak bareng, di sini udah selesai, di belakangnya letuk. Puasa. Ayo,
sedekah, baca Al-Quran, kurban, bekal haji dan umroh, puasa. Ibu pin tapi ibu jangan lihat buku. Dia tadi ibu baca. Ayo doa, sedekah, baca Quran, kurban, badal haji umroh, puasa. Lagi. Doa, sedekah, baca Quran, kurban, badal haji umroh, puasa. Tanpa mau pulang. Ayo. Ini bapak-bapak bu, lu ikutin ibu-ibu doang, cuman kepalanya doang kenceng doa, sedekah, baca Quran, kurban, bingung, habis kurban dia bingung nungguin ibu-ibu. Yobo. Nanti di WA, FB itu statusnya. Kalau ada yang komen, apaan sih itu? Ngaji dong Maulid Arba'in. Tapi aku kemarin ngaji Maulid Arba'in nggak ada itu. Ustadz tercintaku dong. Alhamdulillah. Jawab lagi. Nanti saya ke situ ke tengah. Ayo dilihatin yang mana yang salah jawab. Soalnya kalau orang nggak hafal jawabnya nungguin tetangga. Dokter aku badal haji ngobrol. Ayo. Coba bu, saya tanya nih, bapak-bapak nih, ada 4 orang, 5 orang, yang satu ngumpet nih. Pak, jangan malu-maluin istrinya, mana istrinya? Ayo ini, ayo. Pak, jangan nunjuk istri orang. Pak, ayo, diam bu. Nah, ini biar ini galak kalau anaknya nilainya kecil. Apalagi ibu-ibu anaknya ngerjain PR nggak bisa, diam. Giliran ibu-ibunya ditanya, ayo Pak. Oh ya lo yang pakai baju hijau. Mana istrimu Pak? Ada. Alhamdulillah. Ya Allah. Kemarin ketemu istrinya doang Pak. Ya rajin. Alhamdulillah. Baru sekarang saya kelihatan Bapak. Kemarin gak kelihatan. Berangkat kerja. Alhamdulillah. Bu, mulai besok terutama hari Jumat atau malam Jumat Bu, kalau bisa Papa walaupun seminggu sekali. Ustadz nggak bisa seminggu sekali. Kenapa? Nggak cukup Ustadz. Jangankan untuk sedekah, untuk kebutuhan keluarga aja kadang cukup, kadang tidak. Karena ekonomi orang berbeda-beda ya Bu ya. Ya Allah, Ibu semasa Ibu ada di atas, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Itu terus nanti Bu diingat ya Bu ya. Biasa kata Pak Ustadz kemarin, dia mah lagi di atas, awas nggak tegur sapa ke tetangga. Nanti kalau kebakaran orangnya nggak ada, biar nggak disiram sama tetangga. Kenapa? Dia jahat banget sama tetangga. Ya Allah Bu, kalau kita lagi ada di atas juga kita ingat selagi kita nantinya ada di bawah. Kalau kita ditakdirkan orang yang mampu oleh Allah, bisa jadi itu karena doa orang tua kita yang rajin tahajud, yang rajin puasa Senin Kemis. Kakek nenek kita semasa hidupnya jam 3 assalatu wassalamu alaik udah bangun sampai jam 7 nggak tidur lagi, dilanjut kadang sampai ke sawah jam 11 baru pulang. Bisa jadi suksesnya kita bersama akibat doa itu. Awas jangan sombong walaupun kalian termasuk orang yang sukses, karena kesuksesan kalian ada doa orang-orang yang utama yang siang dan malam memikirkan hidup kalian. Saat sujud, saat tangannya diangkat, mereka bukan minta untuk dirinya kakek nenek kita, tapi minta untuk anak dan cucunya. Insya Allah. Bu, sudah ya Bu? Iya katanya. Jangan jawab iya Bu. Iya. Gimana kata Pak Ustadz gitu. Ini mah jujur banget. Udah ya Bu? Iya. Alhamdulillah. Cukup Bu. Kalau kemarin jam setengah 11 baru kelar, sekarang target saya emang jam 10. Sahabat dawat 10 udah kelar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat, berkah rezekinya, berkah umurnya,
solihin solihat putra putrinya, sembuh penyakitnya, lunas hutangnya, istiqomah ibadahnya, anak-anaknya soleh solehah, imannya bertambah, ibadahnya istiqomah. Perjalanan hidup kita pasti berakhir, anak dan ibu pasti berpisah, suami yang kita cintai pernah pasti akan berpisah, satu persatu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang terakhir, harapan yang terakhir, mudah-mudahan kita wafat husnul. Bu, turunkan tangannya karena yang berdoa bukan saya, Mbak, ada ustadz yang lainnya Bu ya. Mana Mbak pembawa acara? Oh iya, ke depan pembawa acara. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mudah-mudahan ada waktu di lain yang kesempatan yang lain dengan tema yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, dengan penceramah yang kalau diundang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jemaah sekalian, info tambahan untuk infak hari ini mendapatkan Rp889.000. Total infak sampai hari ini 7.624.000. Alhamdulillah, terima kasih atas infaknya ya. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlimpah. Amin ya Allah. Sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu doa dan penutup. Namun sebelum kita tutup acara malam ini, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak kepada jamaah sekalian yang telah hadir dan telah menginfakkan sebagian rezekinya di acara Maulid malam ini. Mohon maaf jika tutur kata saya ada yang salah dalam berucap, dan mohon maaf atas ketersediaan tempat yang ala kadarnya. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk selalu hadir di majelis ilmu. Amin ya Allah. Mari kita tutup acara malam hari ini dengan doa penutup yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Ahmad Suhaimi. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada guru kita yang sudah memaparkan ilmu-ilmunya. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur dan barokah ilmunya, barokah jamaahnya. Dan kita yang hadir di sini khususnya para panitia, ibu-ibu gang Tanjakan yang sudah korban harta dan tenaga dan pikiran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala diganti dengan yaitu berlipat-lipat keberkahan, berkah rizkinya, berkah keluarganya dan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita angkat tangan kita berdoa. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayo bareng. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa sallim ala sayyidina Rasulullah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafin wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalikal karim wa li alihi sultani. Allahumma bi hurmati sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi salihin al-nahdil qawim. Waj'alna ya Allah min khiyari ummati wa syurna ya ghadan bi surati wa ahyina mustamsikina bi ta'ati wa mahabbati wa amitna ala sunnati wa jama'ati. Allahumma nasaluka bi jahi nabiyil mustafa wa ala sidqi wal wafa kullana mu'inan wa musbihan. Allahumma inna saluka wa natawassul ilaika bi nabiyikal mukhtar wa alihi wa alihi athhar wa sabil akhyar kafir anna dzunba wal awzar bi rahmatika amin. Allahumma atina barakah wal afiyah wassalama wal quwwa wasil istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bila subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita membaca shalawat seperti biasa ya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halim minal ahwali muqtahimi likulli halim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.